Assalamualaikum teman-teman, balik lagi bersama Rafael 5. Langsung saja di video kali ini saya mau menjawab komentar dari teman kita di video sebelumnya yang judulnya olahraga dapat menyembuhkan gangguan PFC. PFC itu merupakan singkatan dari prefrontal cortex yang merupakan salah satu bagian otak terpenting yang posisinya itu di depan ya, di bagian frontal. Kalau kita pegang seperti ini di sini. Jadi fungsinya itu sangat penting sekali, yaitu untuk mengontrol perilaku kita, untuk mengambil keputusan saat kita akan melakukan sesuatu, dan juga untuk fokus dalam mengerjakan sesuatu dan merencanakan sesuatu ya teman-teman. Jadi orang yang mengalami gangguan PFC itu sulit fokus, sulit mengambil keputusan saat ingin melakukan sesuatu, perilakunya sulit diatur, terganggu, dan hilangnya percaya diri, sulit bergaul. Pertanyaannya di video tersebut atau komentarnya, olahraga apa yang dapat menyembuhkan gangguan PFC tersebut? Jawabannya banyak ya teman-teman, hampir semua olahraga. Tapi olahraga itu disesuaikan lagi dengan kebutuhan tubuh kita. Masing-masing orang itu memiliki kebutuhan olahraga yang berbeda-beda. Itu disebabkan karena kondisi tubuh yang berbeda-beda. Sama halnya juga dengan kebutuhan makan. Makan kan masing-masing orang memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Bagi orang yang berat badannya berlebih, mungkin harus mengurangi karbohidrat. Kalau yang berat badannya kurang, harus mengonsumsi karbohidrat dan protein yang lebih tinggi. Jadi berbeda-beda kebutuhannya ya teman-teman, tergantung kondisi tubuh. Begitu juga dengan olahraga. Jadi mungkin bagi teman-teman yang jarang sekali olahraga, bisa memulainya dari olahraga yang mudah, ringan, dan bisa dilakukan dimanapun, yaitu olahraga beban atau olahraga angkat beban, seperti angkat barbel. Kalau tidak punya barbel, misalnya punya alat-alat yang berat di rumah seperti tabung gas, bisa juga yang 3 kilo itu, dan juga galon air mungkin terlalu berat, bisa dimulai dari yang ringan. Atau yang lebih mudah lagi, tidak perlu alat, yaitu bisa push up. Pagi-pagi teman-teman sebelum mandi mau berangkat kerja bisa push up, dimulai dari 5 kali mungkin, ditambah terus, makin lama makin ditambah menjadi 10 hingga 20. Dilakukan setiap hari atau seminggu 3 kali, dilakukan secara rutin. Atau bisa juga squat ya teman-teman, bisa juga pull up. Jadi banyak olahraga yang bisa dilakukan, dimulai dari yang ringan-ringan tersebut. Memang sih kelihatan sepele ya kalau olahraga cuman push up atau olahraga beban di rumah. Tapi kalau kita lakukan terus-menerus, kita akan mendapatkan hasil yang luar biasa ya teman-teman. Contoh push up. Ya, ini kan yang bekerja bagian atas tubuh kita, yaitu otot tricep, bicep, dan otot pectoralis atau otot dada ya teman-teman. Dan juga otot perut ya. Saat kita olahraga beban tersebut, otot kita akan menjadi lebih kencang, lemak kita akan berkurang, aliran darah kita akan lancar. Kalau aliran darah lancar, badan sehat, tentu saja kita saat bekerja akan lebih fokus atau saat kita belajar. Otak kita pun akan lebih fresh kalau badan kita sehat, aliran darah lancar. Dan juga kekuatan tulang juga akan bertambah kalau ototnya kencang dan lemaknya berkurang ya teman-teman. Itu hasil yang luar biasa yang kita dapat. Dan satu lagi, kita akan menjadi lebih percaya diri karena bentuk badan kita akan lebih bagus nampaknya dibandingkan yang sebelumnya ya teman-teman. Selain itu, kita menjadi lebih fit. Kalau badan kita lebih fit, tentu saja juga kita akan lebih percaya diri. Dan satu lagi, hal yang luar biasa yang kita dapatkan dari hal sepele tersebut, yaitu kita sudah membuat kebiasaan yang baru ya teman-teman, yaitu kebiasaan untuk menjaga kesehatan kita, menjaga kesehatan tubuh kita, mencegahnya dari penyakit. Jadi mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Olahraga itu juga bisa mencegah dari penyakit infeksi ya teman-teman. Mungkin teman-teman timbul pertanyaan kenapa demikian? Karena saat tubuh kita kuat, otot kita kencang, aliran darah kita lancar, antibodi tubuh kita kan akan menjadi lebih kuat. Jadi virus, bakteri, dan mikroorganisme yang lain saat menyerang tubuh kita itu, tubuh kita bisa menyembuhkan dirinya sendiri tanpa perlu obat ya teman-teman. Kalau badan kita fit.
kembali kepada gangguan PFC tadi. Kalau badan kita sudah sehat, kita sudah melakukan kebiasaan yang baik, tentunya kita sudah meninggalkan kebiasaan yang buruk. Karena kita sudah punya kebiasaan yang baru tadi. Gangguan PFC ini kan disebabkan gara-gara perilaku atau kebiasaan kita yang buruk, teman-teman. Seperti perilaku yang menyebabkan gangguan PFC seperti konsumsi obat-obatan sembarangan, narkoba, paling sering yang teman-teman tanyakan yaitu pornografi, dan juga mungkin scroll gadget tanpa tujuan sampai kita lalai meninggalkan pekerjaan, itu juga bisa menyebabkan gangguan PFC ya teman-teman. Karena gangguan PFC itu kan disebabkan gara-gara otak kita ini menghasilkan dopamin yang tidak terkontrol berlebihan, sehingga di saat-saat tertentu otak kita tidak menghasilkan dopamin seperti yang diperlukan. Dopamin itu dihasilkan di otak saat kita melakukan hal-hal yang menyenangkan. Yang menyebabkan gangguan otak atau gangguan bagian otak yang namanya PFC atau prefrontal cortex itu adalah kebiasaan yang buruk, kebiasaan yang tidak sehat. Sedangkan yang bisa membuatnya maksimal atau sembuh lagi yaitu kebiasaan yang sehat. Itu aja intinya teman-teman. Terima kasih sudah bertanya, semoga bisa dipahami. Thanks for watching. Semoga kita sehat selalu. Assalamualaikum.